warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mila. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Nur Adila. Saya dari kelas 11 asisten keperawatan. Hai, perkenalkan nama saya Nurlinda Abbas. Saya dari kelas 11 asisten keperawatan. Halo, perkenalkan nama saya Mela Walanda. Saya dari kelas 11 asisten keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jana. Saya kelas 11 asisten keperawatan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Di sini, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah di mana kondisi HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang akan ditimbulkan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering kelelahan. Dan yang kedua, terdapat ruam di kulit. Dan yang ketiga, penurunan berat badan drastis yang tidak disengaja. Yang keempat, terjadi bercak-bercak merah pada kulit. Dan yang kelima atau yang terakhir, nafsu makan yang kurang atau berkurang. Gimana sih gejala HIV dan AIDS? Mari simak video berikut. Gejala HIV dan AIDS adalah tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam pembekak, kelenjar getah bening, diare, kelelahan nyeri, otot, dan sendi. Penyebab HIV dan AIDS adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik secara bersama-sama dan melalui transfusi darah. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Kira-kira bagaimana ya cara pencegahan HIV dan AIDS? Simak video berikut yuk! Yang pertama, hindari bergonta-ganti pasangan dan saling setia pada satu pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba, apalagi melalui jarum suntik. Dan yang ketiga, mengedukasi ke masyarakat bagaimana cara pencegahan, penularan, dan pengobatan agar dapat mencegah penularan HIV di masyarakat. Bagaimana cara pengobatan HIV dan AIDS yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Berikut di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa anti-interferal atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri yang menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil dan mencegah penularan HIV ke janin. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. Halo guys, jadi saya di sini untuk menjelaskan apa itu gangguan menstruasi. Jadi gangguan menstruasi, wanita yang telah memasuki usia pubertas akan mengalami menstruasi. Kondisi ini perlu diperhatikan dengan baik untuk menjaga kesehatan wanita. Gangguan menstruasi terjadi ketika panjang siklus menstruasi terus berubah. Tiap wanita, siklus menstruasi rata-rata 28 hari, tetapi bisa berubah sedikit lebih pendek atau panjang. Jika seorang memiliki siklus menstruasi kurang dari 24 hari, pada tiap wanita siklus menstruasi
rata-rata 28 hari. Tetapi bisa berubah sedikit lebih pendek atau panjang. Jika seseorang memiliki siklus menstruasi kurang dari 24 hari atau lebih dari 38 hari. Kondisi ini dinyatakan sebagai gangguan menstruasi. Selain perubahan pada siklus menstruasi, gangguan menstruasi juga bisa dialami berbeda-beda pada tiap wanita, terlalu banyak atau sedikit. Dari jumlah menstruasi yang terlalu banyak atau sedikit, siklus menstruasi yang tidak beraturan, bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali. Is that you want me, but I said I would want myself. Berikut ini adalah beberapa faktor risiko gangguan menstruasi, antara lain adalah yang pertama, usia, dan yang kedua, berat badan, yang ketiga, stres berlebihan, dan yang keempat, siklus dan aliran menstruasi. Siklus aliran menstruasi yang panjang atau lebih berat umumnya berkaitan dengan rasa nyeri dan kram. Dan yang kelima adalah perimenopause. Biasanya kondisi ini akan terjadi pada wanita yang memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Ternyata penyebab gangguan menstruasi ada beberapa loh. Mari kita simak video berikut yuk. Down, yeah. I've been feeling so. Sebab gangguan menstruasi adalah sebagai berikut. Durasi normal untuk haid antara 7 sampai 14 hari dengan siklus normal 28 sampai 35 hari. Penyebab gangguan haid dapat beragam, mulai dari stres, gangguan hormon seperti polycystic ovary syndrome atau PCOS dan lain-lain. Umumnya faktor hormonal juga bisa mempengaruhi siklus haid sehingga menjadi tidak teratur. Kemungkinan seorang wanita mengalami haid dalam waktu yang lebih cepat, meningkat, memiliki hormon estrogen dan progesteron yang berlebihan. Gangguan menstruasi juga bisa terjadi karena penyebab kelainan non-organ, di antaranya koagulopati, yaitu adanya gangguan fungsi pembekuan darah yang menyebabkan darah sulit membeku, seperti disfungsi ovulasi. Yang terjadi gangguan kesuburan dapat menyebabkan gangguan hormon. Akibat gangguan hormon tersebut, pendarahan terjadi dalam jumlah yang bervariasi dan dapat terjadi setiap saat. Seperti apa sih gejala gangguan menstruasi? Yuk simak video berikut ini. I used to think that I wasn't fine enough, and I Gejala gangguan menstruasi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusing. Yang kedua, kulit menjadi pucat. Yang ketiga, sakit kepala yang tidak membaik. Yang keempat, nafas menjadi lebih pendek. Dan yang kelima adalah pendarahan yang terjadi selama 1 minggu. Cara pencegahannya untuk gangguan menstruasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berendam air hangat atau menempelkan kompres hangat pada bagian abdomen. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi nyeri akibat haid. Yang kedua, berolahraga dapat mengurangi nyeri haid. Yang ketiga, mengonsumsi berbagai makanan sehat seperti gandum utuh, buah, dan sayuran menjelang menstruasi. Yang keempat, hindari mengonsumsi makanan berlemak. Yang kelima, hindari pengonsumsian garam, gula, kafein, dan alkohol. Dan yang keenam adalah perbanyak air putih ya. See you! Berikut pengobatan gangguan menstruasi. Pengobatan dilakukan berbeda sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, pengobatan akan disesuaikan dengan keseluruhan kesehatan, penyebab gangguan menstruasi, hingga riwayat bagian reproduksi dan rencana ke depan seorang wanita dan keluarga. Dan menggunakan obat-obatan. Seperti obat-obatan akan diberikan dengan kondisi kesehatan penyidap. Biasanya, obat yang digunakan bisa meredakan atau menurunkan gejala gangguan menstruasi. Like, komen, subscribe, dan share. Bye-bye, see you.
Sadarkah